Halo teman-teman Membara, perkenalkan nama saya David Kristianta yang berasal dari FKUI Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mentoring patologi anatomi pada sistem kardiovaskuler. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan untuk dapat teman-teman kuasai melalui sesi praktikum kali ini adalah apabila teman-teman dihadap dengan data sekunder maupun simulasi berkaitan dengan sistem kardiovaskuler, teman-teman mampu untuk menjelaskan struktur makroskopis dan mikroskopis, mekanisme kerja dan interaksi antar sistem kardiovaskuler, serta sistem organ yang terkait, patogenesis patofisiologi gangguan kardiovaskuler, serta mampu menjelaskan dasar diagnosis yang berkaitan dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Sebagian besar foto-foto preparat yang digunakan pada presentasi ini berasal dari sediaan dan PPT kuliah pendahuluan modul kardiovaskuler tahun 2023-2024 milik Departemen Patologi Anatomi FKUI. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yai, Dr. Monik, dan juga Dr. Nia, selaku guru-guru yang telah mengajarkan saya materi praktikum ini, sehingga saya dapat menjelaskan kepada teman-teman dan juga membuat video mentoring ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Arin yang sudah membuatkan logo Study with Dapidi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Departemen Database Seksi Pendidikan Tingkat 3 FKUI 2021 dan Muklis yang telah berkenan menyumbangkan foto-foto sediaan preparatnya. Dan dalam penyusunan PPT mentoring ini dan juga video ini tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Pada video ini, kita akan membahas untuk praktikum patologi anatomi 1 dan juga praktikum patologi anatomi 2. Lebih kurang ada sekitar 10 sediaan pada praktikum patologi anatomi 1, di mana sebagian besar adalah sediaan makroskopis, sedangkan pada praktikum patologi anatomi yang kedua, sekitar ada 9 sediaan, di mana sebagian besar adalah sediaan-sediaan mikroskopis. Sebelum kita berbicara lebih jauh berkaitan dengan kondisi patologis apa saja yang dapat terjadi pada jantung dan juga pembuluh darah, pertama-tama kita akan mengidentifikasi dan mengingat kembali fisiologi dari jantung itu sendiri. Kita ingat bahwa jantung akan menerima aliran darah dari seluruh tubuh, aliran darah kotor, yaitu dari vena cava superior dan juga vena cava inferior, akan masuk ke dalam atrium kanan atau atrium dextrum, kemudian nanti melalui katup trikuspid, ya, katup trikuspid akan dialirkan ke ventricle dextra atau ventricle kanan, kemudian akan dipertukarkan di paru-paru melalui ada katup pulmonal pada sisi dextrum, kemudian nanti akan kembali ke dalam jantung ke atrium kiri atau atrium sinistrum, kemudian nanti akan berlanjut masuk ke ventricle kiri atau ventricle sinistrum yang kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Sebelumnya nanti akan melewati katup aorta. Penting bagi teman-teman untuk mengenali fisiologi ataupun kondisi normal jantung, sehingga nanti ketika teman-teman mendapatkan sediaan patologis, sediaan jantung, teman-teman bisa mengidentifikasi struktur atau bagian jantung manakah yang mengalami gangguan. Satu hal juga yang dapat kita perhatikan bahwa di sini struktur dinding jantung kiri, terutama pada bagian ventricle kiri ini terlihat lebih tebal. Mengapa? Karena perlu untuk dapat memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Oleh karena itu nanti ini juga menjadi fitur yang dapat teman-teman pahami dan juga perhatikan ketika ingin melakukan deskripsi terhadap sediaan-sediaan patologi anatomi. Kemudian pada gambar sebelah kanan kita juga dapat melihat ada beberapa tipe-tipe gangguan yang dapat terjadi pada jantung. Beberapa yang nanti akan kita bahas juga. Di antaranya adalah kita akan melihat ada aneurism. Di sini aneurisma itu adalah kondisi di mana ada pembesaran ataupun penggembungan. Nanti kita akan bahas sendiri bagaimana mekanisme patofisiologinya. Kemudian juga kita juga dapat melihat ada berbagai penyakit-penyakit lain yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian juga di sini ada istilah dasar yang mungkin nanti akan banyak digunakan, yaitu kita akan berbicara tentang stenosis dan juga regurgitasi. Apa yang membedakan antara stenosis dan regurgitasi? Stenosis adalah kondisi ketidakmampuan jantung, terutama katupnya, ya, secara khusus adalah tidak dapat membuka secara sempurna. Yang mana harusnya normalnya dapat membuka secara sempurna seperti gambar yang di bawah, akan tetapi pada kondisi patologis tertentu tidak dapat membuka. Sedangkan regurgitasi adalah sebuah kondisi
di mana jantung tidak dapat menutup dengan sempurna, atau yang juga yang disebut sebagai insufisiensi katup. Nah, keduanya ini dapat menyebabkan gangguan aliran darah pada jantung dan dapat terjadi bersamaan, stenosis maupun regurgitasi pada suatu struktur, akan tetapi biasanya akan ada yang lebih dominan, entah stenosis ataupun regurgitasi yang terjadi. Kita akan masuk ke sediaan yang pertama, yaitu infark miokard. Sebelum kita membahas sediaan infark miokard, kita akan menonton terlebih dahulu bagaimana mekanisme patofisiologi untuk dapat memahami nanti gambaran gangguan patologi apa yang terjadi pada old infarct miokard. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa struktur jantung diperdarahi oleh struktur peredaran darah yang disebut sebagai arteri koronaria. Arteri koronaria kita ketahui ada arteri koronaria kiri maupun arteri koronaria kanan. Nah, kita lihat apabila arteri koronaria ini mengalami penyempitan dikarenakan adanya suatu sumbatan, maka ini dapat mempengaruhi aliran darah yang terjadi. Di mana normalnya ini seharusnya full, akan tetapi karena ada sumbatan yang terjadi, ini dapat menyebabkan gangguan penurunan darah yang dapat melewati struktur tersebut. Mungkin pada fase ini belum menimbulkan suatu gangguan klinis, akan tetapi apabila sumbatan tersebut pecah, kemudian dapat menyebabkan trombus. Trombus ini adalah gumpalan darah yang terbentuk di dalam saluran pembuluh darah baik pada jantung ataupun pada pembuluh darah itu sendiri, yang mana nanti dapat mengganggu aliran darah dari jantung dan menyebabkan terjadinya infark. Oleh karena itu nanti kita dapat melihat ada gambaran-gambaran patologis di mana pada sediaan yang pertama pada infark miokard ini diambil dari pasien penderita umur 58 tahun yang meninggal karena kecelakaan. Pasien semasa hidupnya pernah dirawat di ICCU karena nyeri dada, dan penderita ini sudah sembuh lama dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini adalah gambaran myocardial infarction, di mana kita dapat melihat pada potongan dinding ventrikel kiri. Ya, ini kita juga lihat bahwa di sini strukturnya memang ventrikel kiri sesuai dengan harusnya ototnya lebih tebal, tampak daerah yang lebih pucat, agak putih kekuningan, dan juga agak retraksi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jaringan yang rusak, di mana harusnya jaringan jantung itu tidak berwarna putih kekuningan dan juga pucat, di mana harusnya jaringan jantung kita lihat pada praktikum anatomi, ataupun kita lihat sediaan freshnya, itu harusnya merah terang. Ketika terjadi infark, maka maka struktur yang ada pada jantung itu dapat mengalami perubahan menjadi jaringan ikat. Karena kita ketahui bahwa jaringan jantung itu merupakan jaringan yang berdiferensiasi tingkat tinggi. Sama halnya seperti jaringan yang ada di otak. Yang mana ketika jaringan tersebut mengalami kerusakan, tubuh ataupun jantung itu sendiri sulit sekali untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, biasa strukturnya akan digantikan oleh jaringan ikat. Maka dari itu, dengan memahami mekanisme patofisiologi tersebut, kita dapat melihat bahwa pada pasien-pasien yang menderita infark miokardium akan ada gambaran makroskopis berupa ada daerah yang pucat, putih kekuningan, serta agak sedikit retraksi yang membuktikan adanya fibrosis. Kemudian kita juga dapat lihat bahwa pada ventrikel yang dibelah ini ototnya dapat terlihat dengan jelas, dan di sini ada kondisi yang dikatakan sebagai fibrosis ataupun perubahan miokardium menjadi jaringan ikat. Nah, sebenarnya kita akan sulit untuk dapat melihat infark miokardium secara makroskopis karena sebenarnya pada dasarnya mirip sekali dengan gambaran jantung normal. Oleh karena itu kita membutuhkan data klinis. Nah, pada kasus ini kita mengidentifikasi gambaran pada old infarct myocardium. Kenapa sih harus old infarct? Karena ini referensi yang didapatkan uh, dari buku Basic Pathology, kita dapat melihat bahwa sebenarnya perubahan makroskopis itu baru dapat terlihat apabila infark miokardium itu sudah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Di mana kita dapat melihat bahwa sebenarnya sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan baru kita dapat melihat gross features berupa ada jaringan parut. Sedangkan pada gambaran mikroskopik cahaya pada awal-awal kita tidak dapat melihat perubahan-perubahan yang eh, perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dan juga kita jarang untuk melakukan biopsi pada pasien-pasien yang infark miokard. Biasanya adalah cedera-cedera yang awal ini, cedera-cedera awal ini biasanya tidak kita lakukan biopsi sehingga kita tidak dapat melihat gambarannya pada mikroskop cahaya.
Oleh karena itu, dari sini kita juga dapat melihat bahwa perubahan yang bersifat reversibel adalah perubahan yang umumnya kurang dari setengah jam. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang menderita infark miokard, kita perlu berikan tata laksana secepatnya, kurang dari setengah jam agar tidak terjadi perubahan-perubahan. Nah, kita akan melihat gambaran makroskopis lain daripada old infarct myocardium. Kita lihat pada gambar yang pertama, ini adalah foto jantung, di mana kita dapat melihat area infark segar ya, yang di sini yang ditunjukkan oleh panah di bagian anterior septum interventricular, di mana pada dinding ventrikel kiri maupun ventrikel kanan kita juga dapat lihat ini lebih tebal daripada biasanya. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan kita juga dapat perhatikan ya infark miokard akut terjadi pada sisi kiri. Kita akan identifikasi terlebih dahulu bagiannya ini adalah sebelah kiri, sisi kiri, sedangkan ini sisi kanan. Oleh karena itu bagian depannya adalah ini bagian belakang daripada jantung. Itu sebagai orientasi. Kita dapat melihat bahwa di sini jantung diwarnai oleh pewarnaan khusus yaitu triphenyl tetrazolium klorida, dan kita lihat pada area nekrosis di area yang diberikan tanda panah, ya ini berubah menjadi jaringan ikat, jaringan fibrosis. Tidak ada pewarnaan yang dapat terlihat karena ada keboncoran enzim setelah kematian sel ataupun nekrosis tadi. Kemudian kita juga dapat melihat pada sisi anterior ada remote infarction. Jadi infarknya mungkin awalnya dari sini tapi menyebar ke substruktur lain. Kemudian kita juga dapat melihat ada perdarahan ya di sini yang diberikan tanda asteris, disebabkan oleh karena ruptur ventrikel ini berwarna lebih gelap. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi pada old infarct myocardium ini untuk gambaran mikroskopisnya. Dari anamnesis didapatkan bahwa pasien menderita serangan infark akut atau silent infarct. Gambar mikroskopis apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu ini adalah struktur jaringan otot jantung yang masih normal. Kita lihat bahwa jaringan otot jantung, ingat kembali pada histologi, bahwa jaringan otot jantung merupakan memiliki struktur yang mirip dengan otot lurik, akan tetapi dia bercabang-cabang dengan satu inti di tengah, dan apabila kita lihat lebih jelas, nanti akan ditemukan adanya ruang kitar inti. Untuk karakteristik lain, silakan teman-teman perhatikan dan juga pelajari kembali pada praktikum histologi. Kita melihat bahwa di sini ada area yang lebih pucat, fibrosis, yang merupakan daerah otot jantung yang telah mengalami nekrosis, yang digantikan oleh jaringan ikat fibrosa ataupun jaringan ikat kolagen. Ini bukan fibrosis, mohon maaf. Nah, kemudian kita juga dapat melihat sebenarnya di sini masih ada struktur jantung yang masih sehat, masih normal, karena berarti ini kita lihat bahwa diberikan tata laksana cepat, sehingga masih ada struktur jantung yang masih normal. Akan tetapi jaraknya menjadi berjauhan karena adanya iskemia. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi pada gambar berikutnya, kita akan coba lihat. Ya, di sini ada retropi kolagen yang berada di antara jaringan ikat fibrosa yang telah mengalami fibrosis. Ya, ini struktur jaringan ikat kolagennya yang sebenarnya agak cukup sulit untuk dibedakan, akan tetapi menjadi penciri bahwa ini memang sudah digantikan oleh jaringan fibrosa atau jaringan kolagen. Oleh karena itu kita dapat melihat ada jaringan-jaringan kolagen di sini. Kemudian kita lihat pada sediaan yang ada pada praktikum. Ya, pada sediaan praktikum di sini masih bisa dilihat ada struktur otot jantung yang normal. Kemudian kita lihat di sini ada area fibrosis ya. Kemudian sulit bagi kita untuk melihat struktur retropi kolagen pada gambar tersebut. Kemudian kita juga dapat melihat gambaran mikroskopis lain di mana otot miokard sendiri, otot jantung di sekitar area fibrosis itu mengalami hipertrofi, jadi ukurannya lebih besar untuk mengkompensasi jaringan miokard yang sudah digantikan oleh jaringan ikat. Sama seperti gambar sebelumnya yang ingin saya tunjukkan, ini berasal dari gambar yang ada di daerah sini, di mana ini mengalami pelebaran. Ini nanti dapat kita lihat pada pembesaran yang lebih besar, seperti yang pada slide sebelumnya, akan ada hipertrofi yang terjadi. Kemudian kita juga dapat melihat ada fenomena wear and tear pigment, yang mana itu merupakan struktur seluler yang sudah lelah bekerja, yang sering ditemukan pada jaringan degeneratif, jaringan tua, ataupun jaringan yang sudah mengalami kelelahan. Jadi bukan hanya kita saja yang bisa mengalami kelelahan, akan tetapi jantung kita juga bisa mengalami kelelahan pada kondisi patologis ini. Di mana di sekitar inti, ya ini inti, ya inti, ini struktur otot jantung ya dengan daerah ruang kitar inti, dan ini kita lihat kembali bahwa uh, ini lurik, intinya di tengah, kemudian ada ruang kitar inti di sekitarnya. Kita dapat melihat ada pigmen lipofuksin ya, pigmen yang berwarna kecoklatan. Mungkin pada gambar ini kurang terlihat jelas, nanti saya akan tampilkan gambar yang lebih jelas.
yang terlihat kecoklatan dan juga granular. Nah, pigmen lipofusin itu muncul pada kondisi iskemik yang merupakan kondisi stres oksidatif, di mana pada kondisi tersebut akan ada akumulasi lipofuksin yang terlihat yang berisi lipid ataupun hasil pencernaan lisosom yang terletak di sekitar inti sel otot. Kemudian berikutnya yang dapat kita identifikasi, nah ini adalah fenomena wear and tear, di mana ini adalah gambaran lipofuksin yang lebih jelas. Ya, pada gambar yang tadi mungkin tidak terlihat begitu jelas, tapi seharusnya lipofuksin dapat dilihat pada gambaran berikut, seperti ini. Ya, ini yang lebih jelas untuk menggambarkan struktur daripada otot jantungnya. Dengan gambaran otot lurik, ada area kitar inti di sekitarnya, intinya satu di tengah. Nah, ini ada lipofusin yang merupakan gambaran stres oksidatif akibat ada iskemia pada infark miokard. Nah, bagaimana sih gambaran sediaan yang dapat kita temukan pada praktikum kita? Nah, ini adalah gambaran yang waktu itu diberikan oleh Dokter Nia pada kesempatan praktikum. Kita akan fokus pada gambaran yang di sini, ya di bagian belakangnya di sini mungkin terlihat sangat tipis sekali ada sejenis perubahan warna. Nanti boleh teman-teman cermati, perubahan warna menjadi sedikit agak coklat, itu merupakan lipofusin. Nah, kita sudah selesai membahas sediaan pertama, old infarct myocardium, kemudian berikutnya kita akan membahas uh, trombus. Nah, kita lihat tadi ini adalah gambaran arteri basilaris, kemudian ini adalah arteri iliaka. Ingat kembali struktur anatomi daripada vaskularisasi pada perut dan juga ekstremitas inferior. Nah, di sini kita dapat melihat ada plak yang terdapat pada arteri basiler sama seperti gambaran tadi. Plak yang timbul ini nanti dapat mengganggu aliran darah, dan mana plak ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di mana faktor-faktor di antaranya dapat menyebabkan adalah merokok, kemudian pankreatitis kronis, ataupun kolesterol yang paling utama. Nah, ini nanti plak ini dapat membentuk plak yang cukup tebal, ya. Kemudian nanti dapat membentuk trombus. Yang mana trombus ini apabila pecah, nanti dapat menyumbat struktur pembuluh darah lainnya. Ini adalah gambaran mikroskopis yang nanti akan kita identifikasi bersama. Ya, nanti ini dapat pecah, kemudian dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada pasien. Nah, bagaimana sih si trombus ini dapat terbentuk? Ini seringkali timbul utamanya karena ada jejas endotel, karena ada aliran turbulensi di dalam lumen. Jadi kita ingat bahwa pembuluh darah kita harusnya alirannya adalah aliran darah yang laminar. Oleh karena itu, pada kondisi-kondisi di mana ada jejas endotel, dikarenakan berbagai faktor risiko tadi, dapat menyebabkan alirannya menjadi turbulen. Yang mana aliran turbulen ini dapat menyebabkan terjadi jejas endotel. Nanti kita dapat melihat bahwa secara makroskopik maupun mikroskopik akan ada struktur laminasi berupa line of Zahn yang terbentuk dari aliran darah yang mengalir yang dapat membuat trombus ini tambah besar. Ada komponen pembuluh darah, ya, ada komponen eritrosit di dalamnya, dan juga ada komponen platelet, molekul inflamasi, dan juga fibrin. Nanti kita akan identifikasi bersama. Nah, trombus ini apabila pecah, seperti yang tadi saya sampaikan, dapat menyebabkan uh, terjadi gangguan yang lebih masif. Yang mana apabila terpecah ke struktur-struktur yang cukup uh, kritis bagi tubuh kita, seperti otak ataupun jantung, dapat menyebabkan kejadian katastrofik. Nah, kita dapat melihat ini adalah sediaan jantung yang berasal dari penderita infark lama yang meninggal akibat payah jantung ataupun gagal jantung. Ini adalah mural trombus, jadi trombus yang terbentuk pada mural atau dinding. Trombus merupakan gumpalan bekuan darah yang terbentuk dalam rongga jantung atau pembuluh darah saat seseorang masih hidup. Apabila sudah terjadi postmortem ataupun sesudah orang meninggal, kita tidak lagi menyebutnya sebagai trombus, melainkan kita sebut sebagai bekuan darah. Ini adalah trombus yang dapat kita identifikasi, di mana ada area ventrikal yang melebar keluar, ada darah keluar ke perikard membentuk trombus. Kita dapat melihat ini struktur ventrikel kiri, kemudian trombusnya melekat erat pada endokardium. Nah, inilah struktur ataupun fitur yang membedakan antara trombus dengan bekuan darah, di mana trombus itu harusnya melekat erat pada endokardium, sedangkan bekuan darah tidak melekat erat. Trombus dapat muncul disebabkan karena infark miokardium seperti yang pada persediaan pertama, atau karena endokarditis, peradangan pada endokardium. Kemudian kita dapat melihat penyakit ini biasanya muncul 2 minggu setelah
pasien terkena penyakit infark miokardium akut. Jadi apabila tidak diberikan tata laksana yang tepat bisa menyebabkan trombus. Nah, pasien biasanya menunjukkan 3 karakteristik berdasarkan Virchow triad. Ya, ini ada hiperkoagulabilitas, kemudian stasis, jadi aliran darahnya mengalami perlambatan karena tadi ada struktur plak ataupun struktur-struktur sejenisnya, ataupun endotel pembuluh darah menjadi lemah. Virchow triad ini nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana sih nasib trombus atau fate of trombus? Nah, jadi trombus itu akan mengalami beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah propagasi. Ya, kita lihat gambaran propagasi di sini, trombusnya lama-lama akan mengalami atau menjadi lebih besar. Kemudian juga bisa mengalami embolisasi. Embolisasi terjadi ketika trombus itu terlepas dan melekat atau tersumbat di tempat yang jauh. Jadi contohnya awal trombusnya berada di jantung, kemudian mengalami embolisasi ke paru. Kemudian juga bisa mengalami disolusi. Disolusi seperti yang terdapat pada gambaran, ya seperti di sini kita tidak melihat ada gambarannya, akan tapi disolusi bermakna bahwa terjadi penyusutan ataupun pengecilan. Dan yang terakhir bisa juga jatuh pada kondisi organisasi atau kanalisasi di mana terdapat sel endotel, otot polos, maupun fibroblas yang akan tumbuh ke dalam trombus seiring berjalannya waktu dan akan membentuk lumen-lumen kapiler baru sehingga membuat trombus paten dan dapat dialiri oleh aliran darah kembali. Kita lihat ya di sini ya, ini trombus kemudian mengalami organisasi sehingga dapat dialiri lagi oleh darah. Ini organisasi, ada kanal-kanalnya yang dapat kita lihat. Kemudian juga bisa mengalami resolusi, di mana trombusnya hilang seperti itu, sembuh. Oke, nah gambaran mikroskopis yang dapat kita lihat pada trombus adalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan ada fenomena yang disebut sebagai line of Zahn. Nah, jadi ini adalah garis-garis yang dapat kita lihat. Ya, jadi di sini kita melihat ada garis-garis yang terang, gelap. Ini yang disebut sebagai line of Zahn, yang terbentuk karena trombus. Nah, ini adalah line of Zahn-nya. Line of Zahn ini adalah keseluruhannya. Ini adalah gambaran daripada darahnya. Bukan hanya bagian tertentu, bukan hanya garis tertentu, tapi keseluruhannya kita sebut sebagai line of Zahn. Kita lihat di sini ada area yang berwarna lebih gelap. Ini adalah area trombus yang gelap. Ini kaya akan sel darah merah atau eritrosit. Sedangkan untuk bagian yang lebih terang, kurang tepat ya ini harusnya menunjukkan di tengah-tengah, itu yang kaya akan platelet dan juga fibrin. Kita lihat gambaran mikroskopik lain dari line of Zahn pada gambar berikut. Ya, ini yang ditunjukkan nomor 1 yang lebih cerah, itu adalah berisi platelet dan juga fibrin, sedangkan nomor 2 berisi eritrosit. Kemudian kita akan lihat pada gambaran yang dapat kita miliki pada gambaran berikutnya. Nah, ini adalah trombus ya, teman-teman. Ini trombus pada sediaan yang masih segar, kemudian ini kembali ditunjukkan bahwa yang lebih terang berisi fibrin dan juga platelet, sedangkan yang lebih gelap berisi eritrosit. Pada gambaran berikutnya, kita akan mengidentifikasi sediaan ventricular aneurysm dan perforasi. Nah, ini sediaan jantung yang diambil dari penderita infark miokard berulang yang meninggal mendadak saat mengendarai mobil. Kita dapat melihat bahwa pada gambaran ini, orientasinya pertama-tama kita akan lihat bahwa terjadi aneurisma. Apa itu aneurisma? Jadi kita dapat melihat ada tonjolan atau bulging pada dinding ventrikel kiri jantung. Ini adalah dinding ventrikel kiri jantung. Ini area bulging yang lebih tebal strukturnya, biasa menebalnya ataupun bulgingnya tonjolannya keluar. Nah, apabila tonjolan ini tidak dapat ditangani dengan baik, dapat menyebabkan terjadinya ruptur ataupun perforasi. Ya, ruptur atau perforasi ini kemudian dapat menyebabkan terjadinya darah ya yang bisa keluar ke area jantung lainnya, terutama kalau kita lihat, kita ingat bahwa jantung ini memiliki struktur pelindung, rongga jantung, jadi dapat keluar ke luar jantung dan membeku, menimbulkan terjadinya tamponade. Nah, penyebabnya adalah dikarenakan ada infark miokardium yang luas, sehingga nanti infark miokardium tersebut menyebabkan pelemahan daripada dinding ventrikel kiri, pelemahan dinding jantung yang dapat menyebabkan ada bulging, aneurism. Aneurism tersebut lama-kelamaan apabila tidak tertangani dapat menyebabkan ruptur atau perforasi. Nah, tadi saya menjelaskan istilah tamponade. Tamponade adalah sindrom klinis yang disebabkan oleh penumpukan cairan di
di ruangan perikardial yang menyebabkan berkurangnya pengisian ventrikel dan hemodinamik. Jadi artinya jantungnya tidak dapat memompa dengan baik karena memang ruangannya terisi oleh cairan. Sehingga pada kondisi tamponade jantung juga akan menghambat jantung berkontraksi dan juga mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Patofisiologi yang mendasari terjadinya ventricular aneurysm tadi ya, pertama-tama ada infark miokard seperti yang tadi kita lihat pada praktikum pertama, pada sedian pertama. Kemudian dinding jantung melemah digantikan oleh jaringan otot polos. Aneurisme terbentuk. Sesudah aneurisme terbentuk, lama-lama dia tidak tahan untuk menahan eh, aliran darahnya, karena kan jadi strukturnya lebih tipis ya karena digantikan otot polos. Akhirnya ruptur atau perforasi, darah dari jantung bocor, ruang jantung bocor, terjadi tamponade. Kemudian kita masuk ke sedian berikutnya, yaitu mitral endokarditis. Jadi artinya di sini sesuai dengan namanya endokarditis, artinya ada peradangan pada endokard. Peradangan pada endokard ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Yang paling sering itu disebabkan karena adanya infeksi. Nah, sedian jantung ini berasal dari wanita berusia 53 tahun yang menunjukkan gejala payah jantung atau gagal jantung selama masa hidupnya. Nah, endokarditis sesuai dengan namanya, itis artinya peradangan, endokard berarti pada endokardium, dan biasa mengenai bagian katup jantung. Tampakan makroskopis yang dapat kita lihat adalah di sini, karena ini adalah struktur jantung di sisi kiri, maka kita dapat identifikasi katup mitral. Ya, katup mitralnya kita lihat di sini sudah berubah bentuknya ya, tidak sebaik katup mitral seharusnya. Ini tampak fibrotik dan juga tampak mengalami penebalan. Kemudian kita juga dapat melihat ada yang ditemukan yang disebut sebagai vegetasi yang ditunjukkan oleh tanda panah. Vegetasi sendiri itu adalah suatu kondisi di mana massa yang terdiri dari fibrin, trombosit, dan organisme perinfeksi yang disatukan oleh antibodi aglutinasi yang diproduksi oleh bakteri. Jadi nama lesi pada endokarditis disebut sebagai vegetasi. Jangan bingung ya teman-teman ketika menggunakan terminologi vegetasi ini. Vegetasi yang dimaksudkan di sini bukan vegetasi tanaman. Kemudian kita juga dapat melihat dampaknya karena ada payah jantung, sehingga ada katup mitralnya mengalami stenosis, dan kegagalan untuk dapat membuka secara tetap ataupun secara utuh, sehingga dampaknya apa? Sehingga dampaknya adalah kita dapat melihat bahwa atrium mengkompensasi dengan berdilatasi. Jadi cairannya banyak yang tertumpuk sehingga atrium kiri ini tampak berdilatasi. Nah, komplikasinya adalah ini dapat menyebabkan stenosis katup mitral karena obstruksi. Eh, Oleh karena itu penting sekali untuk mengetahui nama strukturnya, karena biasanya pada soal-soal proses kita ingat bahwa yang ditanyakan pun juga nama struktur yang mengalami gangguan. Nah, ini lebih sering terjadi pada ventrikel kiri. Kenapa? Karena pada katup jantung kanan, ya kita dapat melihat lebih jarang mengalami endokarditis disebabkan karena satu, tekanan pada sisi kiri jantung itu lebih tinggi. Sehingga apa? Arus turbulen itu lebih mungkin terjadi. Dan ini dapat menyebabkan kerusakan endotel dan dapat menyebabkan endokarditis pada gambar. Ataupun juga kita pahami bahwa kadar oksigen lebih banyak pada sisi kiri jantung, karena memang darah sudah dipertukarkan pada paru-paru akan masuk melalui sisi kiri jantung untuk dapat dialirkan ke seluruh tubuh, sehingga memungkinkan pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, kelainan kongenital ataupun kelainan pada sisi kanan jantung ini memang cukup lebih jarang, ya sekitar 5 dengan 10%. Biasa disebabkan karena penggunaan obat-obat yang diinjeksikan intravena melalui prosedur-prosedur yang tidak steril. Kemudian gambaran lain dari mitral endokarditis yang dapat kita identifikasi di sini, ya, di sini katup mitral kita dapat melihat di sini juga pada struktur atrium dan juga ventrikel kiri ada vegetasi kecil seperti yang ditandai oleh panah di sini. Tampak kekuningan merupakan debris trombotik dan juga organisme. Tidak dapat ditentukan etiologi pasti yang ada pada kasus ini, sehingga harus dilakukan pemeriksaan penunjang yang dikorelasikan dengan kelainan klinis seperti kultur darah maupun EKG. Kemudian kita juga dapat melihat pada sedian berikutnya endokarditis yang kalau tadi terjadi pada katup, ini kita lihat yang terjadi pada aorta. Ini katup aorta, ya katup aorta sendiri terdapat juga pada sisi kiri jantung, di mana mekanisme kompensasinya adalah ventrikel kiri akan berdilatasi cukup besar dikarenakan ada insufisiensi. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa insufisiensi uh, adalah kesulitan daripada jantung untuk uh, kesulitan daripada struktur jantung tersebut untuk menutup. Ya, jadi kesulitan untuk menutup. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini uh,
kelainan yang terjadi di mana aliran darah balik yang sudah dipompa keluar dari jantung nanti akan masuk ke jantung karena katup ini mengalami insufisiensi. Jadi harusnya sudah dipompa dari aorta ke seluruh tubuh, tapi kembali lagi sehingga ventrikelnya yang mengalami pembesaran. Kemudian kita juga dapat melihat apabila ini terjadi secara kronis, darah yang berada di ventrikel kiri juga nanti akan lebih banyak. Sehingga nanti akan berdilatasi dan juga kita lihat di sini mengalami hipertrofi untuk memompa darah keluar jantung. Kita dapat melihat bahwa di sini ada vegetasi yang cukup besar dan juga rapuh, terlihat ulceratif. Oke, kemudian berikutnya kita akan lihat pada sediaan yang keenam, yaitu KV6, yaitu aortic and mitral bacterial endocarditis. Nah, ini keduanya, jadi gabungan bukan hanya terjadi pada katup mitral ataupun katup aorta, akan tapi terjadi di keduanya. Ini yang di atas ini adalah katup aorta, ini adalah katup mitral, ini terjadi pada pasien di mana kita lihat pada lingkaran merah ada vegetasi pada katup aorta. Kemudian ada juga pada lingkaran biru ada vegetasi pada katup mitral. Vegetasinya terlihat yang pada lingkaran biru kecil, tidak teratur, rapuh, ulceratif, sedangkan yang di katup aorta ini ya sedikit cukup besar dan tertempel. Atrium kiri kita lihat juga membesar, kemungkinan karena stenosis katup mitral, dan ventrikel kiri ini membesar karena insufisiensi aorta. Jadi tidak dapat menutup sehingga kembali lagi ke ventrikel kiri, dan di atrium kiri juga tidak dapat membuka secara sempurna sehingga juga tertumpuk. Oke, kemudian kita masuk ke sediaan berikutnya, yaitu hypertensive heart disease. Sediaan ini berasal dari jantung seorang pasien berusia 50 tahun yang meninggal akibat kecelakaan. Sewaktu hidupnya sering mengeluhkan berdebar-debar jantungnya, disertai pusing dan merasa kaku tengkuk bila bangun tidur. Tekanan darah 170 per 110 mm raksa, fototoraks menggambarkan gambaran normal dan jantung membesar ke kiri. Nah, kita dapat melihat bahwa penyakit jantung hipertensi ini adalah peningkatan daripada demand pada jantung oleh karena hipertensi. Jadi kita ketahui bahwa pada kondisi hipertensi ada tekanan yang lebih besar untuk darah dapat memompa darah keluar. Oleh karena itu dapat menyebabkan mekanisme kompensasi lama-lama dinding otot jantungnya mengalami hipertrofi yang juga disebut sebagai hipertrofi ventrikel. Normalnya ventrikel berukuran memiliki ketebalan 1,2 sampai dengan 1,4 cm, akan tapi bila diukur pada gambaran ini bisa sampai dengan 3 cm. Karena tekanan yang harus dilawan sedemikian besar, maka otot jantung ini mengalami hipertrofi. Gejala yang mungkin timbul pada pasien jika pasien masih hidup adalah bisa terjadi gagal jantung kongestif, ada dyspnea, ada edem, ataupun penyakit jantung iskemik, atau juga yang disebut sebagai nyeri dada. Kemudian kita lihat pada gambaran berikutnya, ini kita lihat pada gambaran A ya, ini adalah penyakit jantung hipertensi, ada penebalan konsentris pada dinding ventrikel sebelah kiri untuk dapat mengkompensasi tekanan darah yang tinggi untuk dapat memompa darah keluar tubuh. Sedangkan untuk gambaran yang kanan ini adalah kor pulmonal yang tidak kita bahas pada sesi praktikum ini, akan tetapi sudah dibahas pada kuliah. Silakan membaca materi kuliah kembali untuk memahami gambaran makroskopis kor pulmonal pada gambar di sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke sediaan berikutnya, KV8, ya serofibrinous pericarditis. Jantung didapatkan dari seorang laki-laki yang ketika masih kecil mendapatkan suntikan penisilin setiap bulan sekali, tetapi tidak teratur. Kita dapat melihat ini adalah fenomena yang dapat kita temukan pada pasien yang mengalami penyakit jantung rematik. Nah, ini mengenai perikardium, sehingga perikardium berubah sedemikian rupa. Lapisan luar jantung tampak ada fibrin yang tebal dan tidak beraturan, mirip seperti gambaran roti dan mentega, ya. Sehingga di sini juga dapat terjadi pada pasien-pasien yang menderita penyakit jantung rematik, ada inflamasi yang lebih intens, ada akumulasi cairan turbid kuning, sehingga ada isinya ada leukosit, eritrosit, fibrin, yang juga sering disebut memberikan gambaran bread butter pericarditis. Kemudian kita dapat melihat bahwa perikarditis ini sendiri dapat menyebabkan 3 gangguan, bisa menyebabkan tamponade jantung, fibrosis kronis, ataupun juga bahkan bisa sembuh tanpa sequel. Nah, perikarditis ini sendiri dapat dibagi menjadi 2, ada yang primer atau spontan, yang biasa disebabkan oleh karena virus, dan juga sekunder, yang disebabkan karena gangguan sistemik jantung atau toraks, yang bisa juga disebabkan karena berbagai etiologi-etiologi lainnya.
Bakteri tersering penyebab terjadinya Serofibrinus pericarditis ini adalah Mycobacterium tuberculosis, sedangkan untuk jamur yang tersering adalah Candida aspergillosis. Kemudian juga dapat ditemukan pada immune mediated etiology, kita dapat melihat ditemukan pada SLE atau rheumatic fever yang tadi disampaikan, scleroderma, ataupun pada postkardiotomi, Dressler syndrome karena reaksi hipersensitivitas obat, ataupun ada metastasis daripada keganasan. Tadi kita sudah berbicara tentang serofibrinous pericarditis, kita masuk ke sediaan makroskopis berikutnya, yaitu tumor metastatik. Jantung ini berasal dari laki-laki yang mempunyai tumor besar di pahanya, penderita meninggal akibat paya jantung yang tidak dapat ditanggulangi. Nah, ini neoplasma primer yang berasal dari jantung relatif lebih sedikit daripada neoplasma sekunder yang bermetastasis ke ruang jantung. Kita dapat melihat bahwa ini pasiennya awalnya ada tumor di paha, eh, kemudian yang mengalami metastasis hingga ke jantung, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan. Nah, metastasisnya dapat disebabkan paling sering itu karena kanker paru-paru, kanker payudara, melanoma, leukemia, dan juga limfoma. Metastasis ini dapat mencapai jantung melalui beberapa mekanisme, ada ekstensi langsung, jadi menyebar langsung, ataupun melalui limfa, ekstensi limfatik retrograde, ataupun penyemaian atau hematogenocidi. Eh, Kita juga perlu memahami bagaimana perbedaan antara penebalan jantung karena hipertensi atau hipertrofi dengan metastatik. Penebalan yang terjadi pada pasien-pasien yang ada di hipertensi, penebalan itu terjadi pada seluruh bagian dari otot jantung, tidak hanya pada bagian tertentu, sedangkan pada bagian metastatik hanya terjadi pada bagian tertentu. Tumor primer tersering yang terjadi pada jantung adalah myxoma, yaitu tumor myxoid yang tersusun atas jaringan ikat primitif, dan juga ada rhabdomyoma pada anak-anak. Akan tapi lebih sering itu terjadi karena tumor sekunder. Kemudian berikutnya kita masuk ke sediaan yang ke-10, kesediaan terakhir pada praktikum pertama yaitu corbovinum. Jantung ini berasal dari seorang laki-laki berusia 57 tahun yang pada masa muda sering berfoya-foya, sering mengunjungi rumah pelacuran atau rumah bordil. Pada masa mudanya pernah menderita ulkus pada kemaluannya yang sukar sembuh. Ulkus mempunyai dasar keras dan tidak sakit. Ini dapat terjadi di mana dapat disebabkan oleh suatu etiologi yang paling sering yaitu karena infeksi Treponema pallidum. Pasien tersebut mengalami sifilis. Nah, sifilis tersebut kemudian menginvasi vasa vasorum dari tunika media pada pembuluh darah. Kemudian yang mana kita ketahui vasa vasorum ini menjaga nutrisi bagi pembuluh darah itu sendiri. Vasa vasorum mengalami suatu fenomena yang disebut sebagai endarteritis obliteratif. Jadi ada peradangan sehingga tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup, sehingga terjadi nekrosis yang menimbulkan nekrosis elastic fiber dan juga connective tissue sehingga aorta membesar, ada insufisiensi katup aorta, ada regurgitasi sehingga kita lihat ventrikel kirinya ini berdilatasi dan juga tampak hipertrofi. Corbovinum, core itu jantung, bovinum itu berasal dari kata yang berarti sapi atau kerbau. Dia ukurannya sangat besar seperti jantung sapi. Ini sebenarnya kasus ini sudah cukup jarang kita temukan karena pengobatan sifilis yang sudah semakin baik. Kemudian kita akan masuk ke praktikum kedua. Pada praktikum kedua kita akan mempelajari beberapa sediaan. Sediaan pertama kita akan mempelajari aterosklerosis aorta. Nah, aterosklerosis aorta sebenarnya menyambung pada apa yang sudah saya jelaskan pada sediaan satu pada praktikum pertama yang sebelumnya, KV1, di mana kita ingat kembali bahwa adanya plak. Plak ini dapat menyebabkan gangguan. Plak itu nanti disebut juga sebagai aterosklerosis. Plak dapat timbul sebagai bercak-bercak kuning putih pada intima tunika intima aorta abdominalis. Ini orientasinya ini adalah aorta abdominalis bercabang dua ya kita lihat pada bifurkasio. Di sini ada arteri iliaka. Kalau kita lihat dan juga mungkin kita zoom, kita dapat mengidentifikasi ada daerah-daerah tertentu yang tampak berwarna lebih kuning ya. Berwarna lebih kuning. Nah, itu adalah plak aterosklerosis. Nah, ini terjadi pada bagian dinding belakang, bukan bagian dinding depan, karena bagian dorsal ini lebih sering terkena jejas karena aliran darah. Sediaan dinding ini berasal dari aorta abdominalis bagian bawah seorang wanita 55 tahun yang meninggal akibat kecelakaan. Kita juga dapat melihat bahwa adanya penyempitan lumen pembuluh darah akibat penumpukan plak yang dapat disebabkan proses disfungsi endotel.
pada bagian bawah kita juga dapat melihat bahwa aterosklerosis aorta ini disertai dengan trombus. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa plak tersebut itu dapat menyebabkan timbulnya trombus. Dan yang berbahaya adalah ketika trombus ini kemudian lepas dan menghambat eh, aliran darah lainnya. Kalau pada aliran darah untuk ekstremitas inferior ini apabila terjadi aklosi total dapat menyebabkan acute limb ischemia. Tapi bila tidak total dapat menyebabkan munculnya emboli. Bila menyumbat tempat-tempat vital seperti yang tadi saya sampaikan dapat menyebabkan kejadian katastrofik seperti stroke atau serangan jantung. Dan ini adalah trombus ya. Trombus merupakan dapat kita identifikasi sebagai bekuan darah yang terbentuk dalam lumen pembuluh darah saat seseorang masih hidup. Kita juga dapat mengidentifikasi bahwa di sini pada bifurkasio arteri iliaka aliran turbulen lebih sering terjadi karena ada percabangan di situ. Oleh karena itu plak aterosklerosis tampak lebih tebal dan juga terlihat lebih kuning. Baik, berikutnya kita akan identifikasi sedian berikutnya masih membahas aterosklerosis aorta, akan tetapi ini terjadi ada tambahannya adalah ada aneurisma. Kita dapat melihat di sini ada dinding jantung, dominasinya ini adalah ventrikel kiri, kemudian ini adalah aorta. Aorta kita dapat melihat ada bercak putih kekuningan, ini adalah plak aterosklerosis. Kemudian kita lihat bahwa ini ada tonjolan keluar, ya. Ini adalah aneurisma seperti yang tadi kita bahas pada praktikum pertama. Ada cekungan ke dalam pada dinding aorta, tempat tersebut ini mengalami aneurisma. Lama-lama aneurisma ini apabila lemah, ya, apabila mengalami aliran darah terus-menerus dan aneurisma ini merupakan sebuah kelemahan dinding pembuluh darah. Nanti apabila ruptur juga dapat menyebabkan munculnya trombus yang dapat menyebabkan catastrophic event ataupun kejadian katastrofik apabila diedarkan ataupun mengalir ke struktur-struktur vital. Berikutnya kita juga di sini masih mengidentifikasi aterosklerosis aorta. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Ini normalnya adalah jaringan endotel yang normal. Akan tetapi apabila mengalami gangguan ataupun apabila mengalami jejas, itu endotel dapat mengalami disfungsi. Dan kita dapat melihat bahwa disfungsi endotel ini disebabkan karena kerusakan endotel kronis yang dapat disebabkan karena hiperlipidemia, hipertensi, merokok, faktor-faktor hemodinamik, toksin, ataupun reaksi imun. Akibatnya, terjadi peningkatan permeabilitas lipid pada endotel yang menyebabkan lipid ini masuk ke tunika intima, ya, seperti yang ada pada gambar ini. Lipid masuk ke tunika intima, kemudian akan teroksidasi. Nah, sel-sel imun dalam tubuh kita, terutama monosit yang memang mengalir dalam darah, menyadari, wah ada sesuatu yang salah nih di dalam pembuluh darah kita. Ada zat asing berupa lemak yang tidak seharusnya masuk. Oleh karena itu, monosit ini masuk ke dalam pembuluh darah, mengalami perubahan bentuk menjadi makrofag. Makrofag ini akan teraktivasi, kemudian nanti akan mencerna lipid-lipid tersebut. Sehingga nanti akan menimbulkan gambaran yang disebut sebagai foam cell. Nah, itulah yang kita kenal atau kita temukan pada fenomena yang disebut sebagai fatty streak, di mana makrofag dan juga makrofag nanti akan membentuk sel buih atau makrofag foam cell untuk mencerna lipid-lipid yang tadi sudah masuk bersamaan dengan peranan daripada otot polos. Nah, kita akan melihat bagaimana gambaran fatty streak, ya, yang merupakan lesi awal yang muncul setelah aterosklerosis. Fatty streak ini sebenarnya dapat kita temukan pada semua orang, bahkan mungkin dalam diri kita sendiri ada, ya. Jadi fatty streak ini merupakan lesi awal daripada aterosklerosis yang terdiri dari foamy makrofag yang mengandung lipid. Nah, ini awalnya bercak atau bintik kekuningan satu-satu, akan tetapi kemudian berkonfluens, membentuk bercak yang memanjang yang panjangnya dapat lebih dari 1 cm. Kesedihan yang berasal dari aorta, kita dapat melihat bahwa ini terjadi atau munculnya itu di bawah endotel. Fatty streak ini umum ditemukan pada pembuluh darah, tetapi dapat terus bertambah besar menjadi plak aterosklerosis. Plak dapat ruptur, menyebabkan aktivasi kaskade pembekuan darah dan menimbulkan terjadi trombus. Umumnya, fatty streak ini tidak menimbulkan gangguan aliran darah, karena masih belum menimbulkan gangguan yang cukup signifikan. Oke, kemudian gambaran berikutnya yang dapat kita identifikasi pada fatty streak ini adalah gambaran yang dapat kita temukan pada sedian praktikum kita. Ini fatty streak dari aorta, kita dapat melihat bahwa ada foamy makrofag yang mengandung lipid, bercak memanjang ukurannya lebih dari 1 cm. Ini ya.
Ini adalah fatty streak. Oke, kemudian berikutnya kita dapat identifikasi juga di sini untuk fatty streak. Nah, ini adalah pembesaran 10x10 fatty streak-nya. Gambaran lainnya, kita dapat melihat foamy makrofag, bercak bintik-bintik kekuningan yang multiple, saling bersatu, membentuk bercak memanjang dengan ukuran lebih dari 1 cm yang apabila diperbesar seperti ini. Ini kita dapat melihat ada makrofag yang engulf ataupun menelan sel-sel lipid. Kemudian lesi lebih lanjut daripada fatty streak tadi yang sudah kita bahas adalah dapat menimbulkan yang disebut sebagai fibrofatty plaque atau fibrofatty atheroma. Di mana ini gangguannya sudah lebih lanjut, kita dapat menemukan ada nekrosis sebagai sebuah penunjuk bahwa ini merupakan sebuah proses yang kronis atau sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Kita dapat menemukan nanti ada necrotic center. Oke, kemudian kita akan coba identifikasi bersama-sama gambarannya. Ya, kita akan identifikasi bersama. Jadi fibrofatty plaque ini adalah lesi bentuk aterosklerosis sudah fatty streak. Jadi dari yang normal kemudian berubah menjadi fatty streak, baru kemudian berubah menjadi fibrofatty plaque. Kita dapat melihat yang dilingkupi oleh garis merah ini adalah fibroscape. Sebab pada gambar sebelumnya juga kita bisa melihat ada fibroscape. Sesudah ini akan saya tunjukkan. Tadi saya lupa untuk menunjukkannya. Ini adalah fibroscape. Jadi fibroscape ini merupakan struktur yang berperan secara tidak langsung ini untuk melindungi. Jadi supaya gangguan ya berbagai tadi ada lipid, debris lipid, foam cell, kolagen, limfosit dan lain-lainnya tidak berinteraksi dengan lingkungan luar sehingga ada struktur fibroscape di situ. Kemudian sesudah itu kita dapat identifikasi pada area yang hijau di sini adalah jaringan nekrotik. Ya, jadi suatu bentuk amorf tidak memiliki bentuk khusus, biasa berwarna merah atau pink, tersusun atas kalsium, kristal kolesterol ataupun sel debris. Dan pada gambar ini kita juga tetap dapat melihat pada yang dilingkupi oleh garis biru, ini adalah foamy makrofag ataupun sel busa. Sel yang sudah mati akan mengalami nekrosis seperti yang terlihat pada gambar yang dilingkupi oleh garis hijau. Akan berbahaya apabila ini muncul pada arteri sedang maupun arteri kecil karena lumennya cukup sempit, sehingga apabila terjadi sumbatan dapat menimbulkan gejala klinis tertentu. Yang ditakutkan adalah apabila fibroscape ini lepas, kemudian isi plak aterosklerosis yang bersifat trombogenik ini kemudian terekspos menyebabkan trombus dalam hitungan detik. Mungkin saya kembali ke gambar fatty streak tadi. Terus pada fatty streak ini kita juga sudah dapat mengidentifikasi ini sebagai fibroscape di luarnya. Begitu pula dengan gambaran ini, fibroscape di sisi luarnya. Oke, kemudian kita juga identifikasi pada fibrofatty plaque ini. Tadi saya tekankan kembali sekali lagi bahwa fitur pembeda fibrofatty plaque dengan sediaan fatty streak adalah di sini sudah ada gambaran nekrosis. Nah, pada gambaran lebih lanjut kita dapat melihat ini fibroscape yang di bagian luar ya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada foamy makrofag yang warnanya relatif lebih muda di sini pada dilingkupi oleh garis hijau. Kemudian yang diberikan panah merah ya, di sini diperjelas ini adalah deposit kalsium. Jadi memang ke dalam tubuh kita apabila mengalami nekrosis akan cepat dihinggapi oleh kalsium. Kalsium pada gambar ini terlihat sebagai massa berwarna ungu gelap atau kebiruan. Apabila ditanyakan kenapa dapat terjadi deposit kalsium, ternyata memang sudah naturnya dalam tubuh kita apabila terjadi jejas tertentu, maka akan terjadi deposit kalsium. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi pada area yang diberikan warna kuning, ini juga nekrosis, tapi kita dapat melihat ada celah-celah kolesterol. Yang mana yang merupakan celah-celah kolesterol, kita coba identifikasi bersama pada gambar ini. Nah, ini kita dapat melihat dengan jelas, ini adalah celah kolesterol. Ya. Ini celah-celah kolesterolnya, yang menunjukkan bahwa memang ini karena ada kolesterol di dalamnya. Yang mana ini terjadi kolesterol-kolesterol ini hanya menyisakan ruangannya saja karena pewarnaan yang dilakukan. Baik, berikutnya kita akan coba identifikasi gambaran pada slide mikroskopis milik kita. Ya, di sini kita dapat melihat, kita coba identifikasi bersama pada gambar sebelumnya. Oke, kita lihat dulu gambar sebelumnya. Ya, di sini kita identifikasi di bagian luar ini ada fibroscape. Kemudian sesudah fibroscape kita dapat mengidentifikasi di sini ada deposit kalsium. Kemudian sesudah deposit kalsium pada area yang lebih muda, di sini kita dapat identifikasi ini adalah area yang sudah ada gambaran foamy makrofag ataupun sel-sel busa.
Kemudian di sini yang mungkin cukup terlihat dengan jelas adalah kita dapat melihat ada jaringan nekrotik yang disertai juga dengan eh, adanya kolesterol, ya jarum-jarum kolesterol. Pada gambaran berikutnya kita coba identifikasi bersama juga. Di sini adalah fibroscape. Kita coba identifikasi. Adalah fibroscape. Pada gambar yang lebih besar kita identifikasi ini fibroscape-nya. Kemudian ini adalah kalsium, ya. Kemudian ini juga kalsium. Kita dapat melihat ini ada sel buih ataupun foamy macrophage. Nekrosisnya mungkin tidak terlihat dengan jelas, tapi yang dapat kita identifikasi harusnya nekrosis berisi debris-debris berwarna ungu ataupun biru ketuaan. Berikutnya kita dapat identifikasi pada sedian berikutnya yaitu adalah atherosclerosis medium size artery. Jadi atherosclerosis ini terjadi pada arteri sedang. Ingat kembali fitur histologis daripada arteri sedang di mana tunika elastika interna dan juga tunika elastika eksterna terlihat dengan jelas seperti pada gambar. Ya, ini tunika elastika interna dan eksterna terlihat dengan jelas. Kita dapat melihat bahwa pada gambaran ini tunika intima arteri sedang diisi oleh plak ateroma. Ini plak ateroma. Ini ada celahnya sedikit. Ini adalah fibroscape-nya ya yang sangat tipis. Kemudian kita lihat bahwa ini tidak total oklusinya, masih ada sedikit lumen yang dapat kita identifikasi. Sebagian besar ini terisi oleh foam cell, tapi kita juga dapat mengidentifikasi selain foam cell ada unsur-unsur lain, yaitu kita dapat identifikasi di sini ada otot polos. Selain itu kita juga dapat kita sulit untuk membedakan fibrosa dan kolagen. Kan tetapi fibroscape itu tadi komponen utamanya ada fibrosa, kolagen, otot polos dan juga lipid atau lemak. Lebih tepatnya adalah sel buih atau foamy macrophage. Dan berikutnya pada gambaran berikutnya kita juga akan coba mengidentifikasi pada gambaran yang sudah lebih besar. Ya, pada tunika intimanya kita dapat melihat ada penebalan plak ateroma. Lumennya ini adalah fibroscape dan ini lumennya sangat kecil. Berikutnya kita masuk ke sediaan berikutnya, yaitu ada Mockenberg medial calcific sclerosis. Pada Mockenberg medial calcific sclerosis, ini adalah arteriosklerosis. Bedakan dengan sebelum-sebelumnya adalah aterosklerosis. Arteriosklerosis berasal dari kata arterio yang bermakna pengerasan. Nah, arteriosklerosis ini tidak bergejala secara klinis, sehingga merupakan incidental findings dan tidak memiliki resiko apa-apa. Berbeda dengan aterosklerosis yang mengalami penebalan ke dalam lumen membentuk foamy macrophages dan juga plak yang dapat menyebabkan plak aterom yang dapat menyebabkan berbagai gangguan-gangguan berikutnya. Sedian ini diambil dari dinding uterus wanita tua, tampak ada endapan garam kalsium berwarna biru tua pada tunika media arteri. Endapan kalsiumnya yang mana? Endapan kalsiumnya adalah yang ini ya teman-teman. Diperhatikan bahwa itu muncul pada tunika media arteri. Kemudian kita juga dapat identifikasi bahwa ini tidak mengganggu lumen, lumennya tetap di situ, dan ini terjadi karena proses senilis atau penuaan. Dan ya ini pada tunika media ada deposit kalsium yang berwarna lebih gelap. Oke, berikutnya kita akan lihat sedian berikutnya. Ya, pada sedian berikutnya, Mockenberg medial calcific sclerosis, ini pengerasan sesuai dengan namanya medial calcific, berarti ada pada tunika intima, tunika media. Sekali lagi ditekankan ini merupakan sebuah bentuk arteriosklerosis, di mana pada arteriosklerosis, arteri kehilangan elastisitasannya dan penebalannya terjadi keluar, dan menyebabkan pengerasan dinding akibat ada deposit kalsium. Lumennya tidak terganggu karena tidak ada penyempitan lumen tempat darah mengalir. Kita identifikasi nih pada tunika media, ya ini pada tunika media pembuluh darahnya kita lihat ada deposit kalsium. Kita coba lihat pada gambar berikutnya, ya kita munculkan semuanya. Oke, kita identifikasi pada gambar berikutnya, di sini juga pada tunika medianya, kita dapat identifikasi bersama ada deposit kalsium. Oke. Dan berikutnya pada gambar ini juga dapat identifikasi pada tunika medianya ya, ada deposit kalsium. Gambaran lain dari sediaan yang kita miliki, ya di sini kita dapat melihat ini pada tunika media ada deposit kalsium, tidak mengganggu lumen pembuluh darah sehingga tidak menimbulkan manifestasi klinis. Di sini kita lihat ya
Ini sebenarnya gambarnya cukup menarik ya, karena ini mungkin terlihat seperti ada matanya, ada hidungnya, dan juga ada mulutnya. Kita lihat ini ada deposit kalsium pada tunika media. Ini gambaran lain juga yang dapat kita identifikasi bersama ya. Ini pada tunika media, ini tunika medianya, ini tunika media, tunika media, dan juga tunika media. Oke, baik, kita masuk ke sedian berikutnya, yaitu capillary hemangioma. Hemangioma capillary merupakan tumor jinak pembuluh darah. Berbeda dengan tumor jinak lainnya, tumor ini tidak memiliki kapsul. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa ukuran lumen pembuluh darahnya ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada proliferasi endotel. Ini adalah yang tampak riweuh sekali, yang ada banyak, ini adalah proliferasi endotel. Sebagaimana asalnya endotel dari jaringan endotel, sehingga dia juga dapat memberikan gambaran lumen-lumen. Karena kita ketahui bersama bahwa endotel endotel ini eh, ada yang lumen dan juga ada yang paten, di mana ada juga yang tidak sempat untuk membentuk lumen. Jadi proliferasi sel endotel ini membentuk beberapa lumen, sebagaimana naturnya bahwa sel endotel ini memang merupakan sel pelapis, jadi dia berperan membentuk lumen-lumen di dalam sel pembuluh darah. Hemangioma ini dapat tumbuh menyusup di berbagai struktur, padahal kebanyakan tumor ganas itu tumbuhnya mendesak, ya, tapi ini dia juga menyusup, bukan infiltratif, sehingga biasanya ada kapsul. Akan tetapi pada gambaran ini kita tidak melihat ada kapsul. Kemudian ini merupakan lesi yang terjadi pada pembuluh darah, dan susunan pembuluh darahnya juga tidak beraturan sebagaimana ditemukan pada neoplasma. Yang besar-besar ini adalah sel-sel lemak. Ya, ini adalah gambaran sel endotel ya, ya yang diberikan tanda panah di situ. Oke, kita identifikasi sedian yang dapat kita temukan pada gambaran praktikum kita. Sedian ini berasal dari pasien anak-anak berusia 5 tahun dengan benjolan berwarna kemerahan di dahi. Berasal dari sel yang melapisi kapiler yaitu endotel. Di sini kita dapat mengidentifikasi lemaknya, dan juga ini kita identifikasi tidak ada kapsul. Kemudian kita lihat di sini ada proliferasi endotelial yang sangat-sangat banyak. Kemudian ukuran lumen pembuluh darahnya variatif ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kita coba pindah ke gambaran berikutnya. Ya, pada gambaran ini kita juga dapat mengidentifikasi nih lemak, 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 lemak. Itu proliferasi endotelial, lumen pembuluh darahnya juga berbeda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu juga sama, ini lemak, kemudian proliferasi endotel, lumen pembuluh darah yang besar dan juga kecil. Seperti ini masih yang gambaran yang sama, kita identifikasi juga di sini ada lemaknya banyak. Ini sebenarnya bukan limfosit ya, tapi ini berada pada bagian luar karena sebagai bentuk respon jejas. Tapi ini teman-teman tidak usah perhatikan, karena ini bukan tanda patognomonik ataupun tanda khas daripada kapilari hemangioma. Memang ini merupakan tanda yang dapat ditemukan apabila terjadi jejas. Tapi di sini kita dapat melihat ada proliferasi endotelial di sini. Apabila diperbesar, ini proliferasi endotelial. Kita juga dapat melihat ada lumen pembuluh darah yang bervariatif besar sampai kecil, dan kita juga dapat melihat ada sel-sel lemak. Oke, gambaran berikutnya kita identifikasi kembali trombus. Ya, tadi sudah kita bahas, trombus adalah bekuan darah yang terbentuk saat seseorang masih hidup. Nah, trombus ini dapat menyebabkan, karena ada aliran laminar dalam darah, dapat menyebabkan ada struktur line of Zahn. Yang lebih tua di sini adalah struktur red blood cell atau red blood cell atau sel darah merah atau eritrosit, sedangkan yang berwarna lebih muda di sini adalah berisikan platelet dan juga fibrin. Ini terjadi oleh Virchow triad, ya, kelainan utama yang menyebabkan trombosis. Yang pertama adalah disfungsi endotel. Jadi memang endotel rusak, sehingga menyebabkan berbagai tadi yang sudah dijelaskan pada awal-awal. Di mana kerusakan ini dapat mengganggu aliran darah, tentunya disebabkan karena rokok, peningkatan tekanan darah kronis, penyakit aterosklerotik akibat hiperlipidemia. Ketika ada kerusakan, aliran darahnya tadi berubah menjadi turbulen. Pada video pertama, aliran darah turbulen ini menyebabkan pembentukan trombus. Kemudian yang kedua adalah ada stasis ya, sama seperti yang tadi, di mana ada aliran turbulen yang ini juga menyebabkan timbulnya trombus. Ini dapat terjadi pada pasien atrial fibrilasi, penyakit katup jantung, trauma, pasca operasi. Tereksposnya protein sel itu memicu mekanisme antikoagulan sehingga terjadi trombus. Kemudian hiperkoagulabilitas, ya ini jadi komponen plasma itu mudah sekali untuk membentuk gumpalan bekuan darah. Dapat terjadi pada beberapa kondisi seperti kanker, inherited
trombofolia, kemudian penggunaan obat oral kontrasepsi, obat kemoterapi, dan juga kondisi kehamilan. Ini gambaran trombus juga yang dapat kita identifikasi. Ya, ini adalah trombus yang tadi kan ada 4 forfeit ataupun 4 nasib daripada trombus. Salah satunya adalah yang mengalami organisasi. Kita dapat melihat bahwa trombus yang mengalami organisasi ini terisi oleh berbagai struktur-struktur lainnya. Ini trombusnya dapat dilihat ya, area gradasi yang berwarna lebih terang ini berisi, yang lebih gelap ini berisi eritrosit, sedangkan yang relatif lebih muda ini berisi platelet dan juga fibrin. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya ini awalnya diambil dari gambaran yang ini, teman-teman. Ini adalah, kalau teman-teman ingat, ini struktur penyusun luarnya. Ini ditemukan pada saluran cerna, ini struktur trombusnya, kemudian bila diperbesar seperti ini. Ini adalah trombus. Yang lain juga trombus, tapi yang cukup jelas untuk dikatakan trombus adalah pada gambaran ini. Gradasinya mungkin bisa dilihat ya, yang lebih tua itu menunjukkan eh, adanya eritrosit, sedangkan yang berwarna lebih muda itu menunjukkan platelet dan juga fibrin. Ya, sebagaimana pada gambar ini yang lebih muda, yang lebih tua. Ini adalah trombus yang sudah mengalami organisasi. Oke, kita coba identifikasi lagi. Ya, ini juga sama ya. Oke, kita lihat. Nah, ini trombus pada pembuluh darah lain. Bisa dapat juga kita temukan pada vena. Ya, trombus pada vena, dindingnya tidak terlihat secara utuh. Bagaimana membedakannya? Silakan lihat kembali bagaimana melihat vena pada praktikum histologi. Yang penting kita untuk mengidentifikasi vena adalah lihat pembuluh darah sekaliber yang berukuran berada di dekatnya. Pada area yang dilingkupi berwarna kuning ini adalah area trombus. Ya, mungkin ini yang lebih tua. Ya, yang lebih tua di sini adalah berisikan eritrosit, sedangkan yang relatif lebih muda ini berisikan platelet dan juga fibrin. Berikutnya pada yang berwarna biru, area lumen yang masih tersisa sedikit. Ya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi pada aorta, aortic thrombus. Ya, pada aortic thrombus ini juga sama, cukup sulit untuk melihatnya. Tapi teman-teman nanti dapat melihat kembali struktur thrombus di mana, struktur aorta yang merupakan pembuluh darah besar, yang mana kita identifikasi dari tunika media yang tersusun atas serat-serat elastin. Ini thrombusnya cukup berukuran besar. Oke, ini yang diberikan berwarna kuning. Perhatikan karakteristik kaliber pembuluh darah pada praktikum histologi. Ya, berikut referensi yang saya gunakan pada penyusunan PPT mentoring ini. Teman-teman dapat membaca dan juga mempelajari lebih dalam, bisa dibaca pada Robbins Cortran, juga bisa membaca buku panduan praktikum patologi anatomi yang disusun oleh Dr. Budianata Nuraharja, ataupun dapat membaca literatur lain. Oke, baik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah quotes di mana patologi merupakan studi tentang suatu penyakit. Tapi yang paling penting, ini mempelajari tentang bagaimana dan mengapa suatu penyakit dapat terjadi. Oleh karena itu, teman-teman, pada sesi praktikum ini, jangan sampai teman-teman hanya menghafal gambaran-gambaran yang terjadi, akan tetapi teman-teman juga memahami bagaimana dan mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi. Sehingga dengan memahami mekanisme patofisiologi patogenesis tersebut, teman-teman dapat memberikan tata laksana dan juga teman-teman dapat memahami terjadinya penyakit lebih baik. Baik, demikian mentoring patologi anatomi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan untuk menghubungi saya via Line atau Instagram, ya, seperti yang terdapat pada gambar. Baik, ini adalah bagian akhir dari mentoring patologi anatomi sistem kardiovaskular kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri dalam ujian praktikum terintegrasi, terutama pada topik patologi anatomi, dan bermanfaat ketika teman-teman juga menjadi seorang dokter. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Terima kasih.